Oke, halo semuanya, perkenalkan nama saya Cynthia Melandari. Saya merupakan mahasiswa semester 5 dari Universitas Dian Nusantara. Di sini saya akan menjelaskan beberapa jawaban saya dari soal izin UTS atau upload kuliah pengantar kecerdasan link buatan. Google Drive-nya Di dulu ya sini ada Pak, soalnya, soalnya takut nggak yaitu keburu Pak. sistem pakar memerlukan Ya, silakan. representasi pengetahuan yang efektif untuk mendukung proses inferensi. Jelaskan dua metode representasi pengetahuan utama yang digunakan dalam sistem pakar, dan juga berikan contoh penerapan masing-masing metode dan jelaskan kelebihannya. Oke. Di sini saya akan menjelaskan. 1. Aturan produksi. Aturan produksi adalah representasi pengetahuan yang menggunakan aturan berbentuk if, then untuk mendeskripsikan hubungan antara kondisi dan tindakan. Setiap aturan berisi premis atau kondisi dan kesimpulan atau tindakan yang memberikan respon atau solusi berdasarkan situasi tertentu. Contoh penerapannya adalah dalam sistem pakar medis. Aturan produksi dapat digunakan untuk mendiagnosis penyakit berdasarkan gejalanya. Nah, kelebihannya adalah mudah dipahami dan sederhana untuk ditambah atau diubah. Kekurangannya adalah tidak efisien untuk basis pengetahuan yang kompleks dan sulit menangani ketidakpastian. Selanjutnya nomor 2, rancang sebuah agen cerdas yang dapat digunakan dalam sistem e-commerce untuk merekomendasikan produk secara otomatis kepada pengguna. Di sini disuruh jelaskan tipe agen yang akan digunakan, bagaimana agen tersebut mengumpulkan informasi dari pengguna, dan teknik apa aja yang diterapkan agar rekomendasi lebih akurat. Tipe agen yang digunakan adalah agen rekomendasi adaptif. Cara agen mengumpulkan informasi dari penggunanya adalah mengecek riwayat pembelian, data klik dan pencarian, feedback pengguna, dan data demografi. Teknik yang diterapkannya adalah collaborative filtering, content-based filtering, rekomendasi yang lebih akurat, dan pembelajaran mendalam. Di sini selanjutnya adalah soal nomor 3. Soal nomor 3 yaitu suatu perusahaan menggunakan logika proposisional untuk sistem keamanan otomatis. Setiap sensor gerak P dan kamera C akan memicu alarm A jika ada deteksi. Rancang sebuah aturan dalam bentuk logika proposisional yang menggambarkan hubungan antara sensor, kamera, dan alarm. Berikan contoh bagaimana aturan ini dapat digunakan dalam situasi nyata, dan jelaskan kelebihan serta batasannya. Ya, bisa dilihat ya teman-teman. Nah, dalam skenario nyatanya ini, jika seseorang gerak mendeteksi adanya gerakan, maka alarm akan berbunyi, terlepas dari apakah kamera mendeteksi atau tidak. Jika kamera mendeteksi pergerakan atau objek, maka alarm juga akan berbunyi terlepas dari sensor gerak. Jika baik sensor gerak maupun kamera mendeteksi gerakan, alarm akan tetap berbunyi. Tetapi jika tidak ada deteksi baik dari sensor gerak maupun kamera, maka alarm akan tetap mati. Seperti itu contohnya teman-teman. Kelebihan dari ini adalah sederhana dan efektif, redundasi untuk keamanan tambahan, serta fleksibilitas konfigurasi. Batasannya adalah ketergantungan pada deteksi sensor, kemungkinan palsu positif, dan juga kurangnya ketidakpastian. Kita lanjut ke soal nomor 4 ya. Selanjutnya soal nomor 4 adalah bayangkan Anda diminta untuk merancang sistem pakar untuk membantu dokter mendiagnosis penyakit berdasarkan gejala yang dilaporkan pasien. Jelaskan komponen utamanya dan bagaimana sistem tersebut bekerja. Oke, kita lanjut langsung. Komponen utamanya ada basis pengetahuan. Basis pengetahuan adalah inti dari sistem pakar yang berisi informasi medis terkait penyakit, gejala, dan hubungan antar keduanya. Selanjutnya ada mesin inferensi, adalah komponen yang memproses informasi pasien dengan basis pengetahuan untuk menarik kesimpulan atau diagnosis. Selanjutnya ada antarmuka pengguna, adalah media untuk interaksi antara dokter dan sistem pakar. Melalui antarmuka ini, dokter dapat memasukkan gejala pasien dan sistem akan memberikan output berupa diagnosis awal atau rekomendasi tindakan. Selanjutnya ada modul akuisisi pengetahuan, berfungsi untuk mengembangkan dan memperbarui basis pengetahuan. Modul ini memungkinkan input pengetahuan baru dari ahli medis atau pembaruan informasi medis, sehingga sistem tetap relevan dengan kemajuan. Modul penjelasan, memberikan penjelasan tentang bagaimana sistem mengambil keputusan. Contohnya, jika sistem mendiagnosis pneumonia, model ini akan menjelaskan dasar aturan yang digunakan seperti gejala spesifik yang sesuai dengan diagnosis tersebut. Nah,
Di sini ada kelebihannya. Kelebihannya yaitu basis pengetahuan dapat diperbarui dengan informasi terkini sehingga sistem dapat terus mengadaptasi diagnosis berdasarkan penelitian terbaru. Keterbatasannya, sistem hanya dapat berfungsi sebagai basis pengetahuan yang tersedia. Jika ada data yang salah atau tidak lengkap, diagnosis dapat menjadi kurang akurat. Selanjutnya ada soal terakhir. Di soal nomor 5 ini saya disuruh membuat program menggunakan metode fuzzy logic yang berisi kategori kelayakan mahasiswa yang berdasarkan 2 faktor. Yang pertama ada IPK dan penghasilan orang tua. Di ini juga dibagi 3 keputusan: tidak layak menerima beasiswa, dipertimbangkan, dan layak menerima beasiswa. Adalah contoh UI-nya. Nah, yang pertama ada masukkan contoh IPK-nya 3,5, penghasilannya di 2 juta. Layak menerima beasiswa. Ya, di keterangan kode. Selanjutnya ada kita contoh masuk IPK-nya 2,1. Klik tidak layak menerima beasiswa. Kenapa? Karena kita ada standarnya minimal 3,5. Kita coba lagi di 2,5. Ya, dipertimbangkan. Minimalnya 2,5. Itu bisa untuk dipertimbangkan beasiswanya. Saya buatnya seperti itu.